Ustadz sendiri ya, kalau aku ini kan orangnya dari dulu tuh, aku tuh selalu percaya ada makhluk halus, Ustadz. Ya. Karena Tuhan itu menciptakan kan jin dan manusia. Betul. Jadi jin itu pasti ada kan. Dan katanya kalau aku dulu dengar-dengar belajar, jin itu jumlahnya lebih banyak dari manusia karena dia nggak meninggal, nggak ada matinya. Tapi kalau santetnya aku nggak percaya, Ustadz. Ya. Jadi ketika misalnya orang bilang temanku kayak gini gara-gara santet, nah itu aku nggak percaya. Ya, oke. Gimana menurut agama, Pertama-tama Ustadz? aku mohon maaf dulu kalau seandainya ada sesuatu yang mungkin nggak pas ya, karena aku harus disclaimer dulu, aku bukan orang yang ngerti banget di bidang ini, nggak kayak misalnya Ustadz Faizar misalnya, Oke. atau misalnya kayak pesulap merah misalnya, yang memang mendalami masalah ini. Aku cuma orang yang mendengar dan aku coba sikapi dalam agamaku aja. Tadi kalau tadi yang disampaikan Teh Ria itu kalau misalnya di komik tuh ada tuh Death Note, pernah nonton nggak? Atau baca nggak pernah ya? Death Note belum Itu nyampe, Ustadz. ada satu buku terus ditulis namanya, orang bisa mati tuh. Hah? Iya. Jadi dia dapat Masa buku. iya sih, Ustadz? Jadi ceritanya itu di komik itu dia dapat catatannya malaikat Oh, maut. oke. Buku itu punya malaikat maut, terus dicatat namanya, mau meninggal jam berapa, karena apa mati tuh orang. Itu kalau ada di tanganku enak tuh kayaknya tuh. Aku sudah punya list kayaknya. Iya. Ini berarti versi kearifan lokal. Versi kearifan lokal. Iya, jadi pertama aku harus jelasin dulu ya. Yang sudah pasti adalah Allah itu menciptakan bukan hanya manusia sebagai makhluk. Yang jelas dimention di dalam Al-Quran itu ada jin dan ada malaikat. Jin itu sama kayak manusia, dia punya akal, dia bisa beriman, dia bisa kafir, dan dia juga bisa mati. Jadi Dia bisa mati, Ustaz? Jin itu bisa mati. Oh, jadi dia sama kayak katanya manusia. umurnya hampir ribuan tahun gitu. Iya, jelas umurnya lebih panjang daripada kita, dan dia bisa melihat kita dari tempat yang kita nggak bisa melihat mereka. Itu adalah yang kita tahu di dalam Islam. Nah, artinya jin itu yang paling terkenal namanya iblis. Iblis itu jin. Jadi setan ini Syaiton itu beda lagi. Beda lagi. Beda lagi. Makanya kita tempatkan dulu bahwasanya di dalam Islam tuh ada jin, ada manusia, ada malaikat. Nah, kalau kita bahas tentang jin, jin itu punya yang paling terkenal namanya iblis. Di dalam Al-Qur'an itu dikatakan wa kana minal jin. Sesungguhnya iblis itu adalah bagian daripada jin. Nah, jin ini ada yang bisa jadi syaiton. Manusia juga ada yang bisa jadi syaiton. Oh, Jadi syaiton tuh minal jinnati wan nas di dalam surat An-Nas. Jadi ada dua bentuk syaiton, itu adalah manusia dan jin. Andaikan kemudian manusia punya sifat-sifat seperti itu, maka jadilah kemudian manusia itu adalah syaiton. Kalau misalnya jin punya sifat-sifat kayak gitu, maka jin disebut dengan syaiton juga. Menariknya adalah pernah ada ulama yang ditanya, lebih bahaya mana? Syaiton dalam bentuk jin atau syaiton dalam bentuk manusia? Menurut Teh Ria kira-kira mana? Manusia. Jelas. Yang paling bahaya itu syaiton dalam bentuk manusia. Waduh, Karena bulan Ramadan setan diikat tapi masih banyak kejahatan ya. Kejahatan, karena manusia udah jadi syaiton. Udah jadi setan. Nah, makanya ketika ditanya gitu, apa alasannya? Ulama itu menjawab bahwasanya kalau syaiton dalam bentuk jin itu dibacain ta'awuz, itu lari terbirit-birit. Dalam hadis yang lain kemudian dia jadi sekecil lalat, kemudian lari. Itu adalah kemudian syaiton dalam bentuk jin. Tapi kalau syaiton dalam bentuk manusia, coba aja nanti antum ketemu, antum bacain ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dia dekat terus bilang, "Lu ngomongin gue." Itu bahaya. Malah kesinggung. Malah kesinggung. Iya. Jadi itu yang sudah pasti dulu ya. Ada jin, ada manusia. Manusia. Nah, di dalam Al-Qur'an bahwasanya Allah membenarkan sihir itu ada. Sihir itu ada ya. Sihir itu ada. Karena dari zaman dahulu juga waktu kita dengar kisah Nabi Musa, Nabi Ya. Ibrahim, itu sihir itu ada ya. Sihir itu ada. Nah, cuman sihir ini apa? Saya mencoba untuk mencari-cari di dalam Al-Qur'an. Sihir itu adalah padanan katanya itu ilusi sebenarnya. Jadi sebuah ilusi, sebuah hal yang kelihatannya begitu tapi tidak. Nah, efeknya sihir apa? Yang dikatakan di dalam Al-Qur'an, sihir itu membuat orang tuh berhalusinasi sehingga dia tuh terpisah daripada diri dia dan pasangan dia. Jadi memisahkan antara suami dan istri itu efek daripada sihir. Kita tuh kayak dikaburkan pandangan kita itu adalah sihir. Tapi sebenarnya kalau aku lihat di sini ya, kalau kita bicara tadi tentang kematian, di dalam Islam sudah jelas banget bahwa saya mati itu adalah urusannya Allah, ajal. Makanya kan kita sering dengar kan ya, ada perkara-perkara yang kita yakini itu adalah bagian daripada takdir, yaitu adalah ajal, rizki, dan jodoh gitu kan ya. Makanya bagi teman-teman sekalian, kalau ada yang nanya pada lebaran, biasanya ada yang nanya tuh, kapan nikah gitu kan ya. Ya, Nah, itu udah dekat bisa dibalas, kapan mati gitu. Gimana Mas? Nah, kalau ada orang nanya, serem banget. Enggak, kan ada orang nanya, kapan kamu nikah? Kita balas nanya lagi, kapan kamu mati? Gitu kan ya. Oh, kamu kok ngomongin saya mati sih, kan sama-sama nanya gitu kan. Kan sama-sama rizki, mati dan ajal. Rizki
rizki, ajal dan apa namanya jodoh itu kan sama-sama kita nggak tahu gitu maksudnya. Oh iya. Iya. Jadi itu cuma Tuhan yang tahu. Iya betul. Nah kalau gitu karena ajal adalah bagiannya Allah, maka kita tahu bahwa tidak akan pernah dimatikan kecuali sudah sampai pada waktunya. Oke. Maka jin itu hanya bisa di dalam Al-Quran yuwaswisu fi sudurin nas, memberikan tadi ilusi, sebuah apa namanya fata morgana, sebuah apa ya, distraksi dan segala Oke. macam. Sedangkan kemampuan untuk mencabut nyawa itu hanya ada pada Allah. Oke. Nah, artinya kita meyakini di dalam Islam itu, kalau saya nggak tahu, sekali lagi ya, siapa tahu ada ulama-ulama yang punya pendapat yang lain, bahwa jin itu tidak akan bisa untuk memberikan apapun yang bersifat buruk. Gangguan. Maka kita diajarkan karena la yadurru ma'asmi syaun fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Bahwasanya tidak ada yang memberikan kemudorotan di atas muka bumi ini ataupun di langit itu kecuali daripada Allah. Artinya semuanya itu tidak berkuasa untuk itu, termasuk jin. Tapi dia bisa membisiki manusia. Jadi Tapi bisa bisikin manusia. Bisa. Tapi kalau ada orang mati ya berarti kalau nggak dibunuh manusia yang lain ya berarti ya ajal sudah pasti daripada Allah. Kalau dia mati misalnya bisa dibunuh oleh manusia, bisa. Itu sebab ajalnya, bukan Sebab ajalnya. ajal. Nah artinya menurutku ya, kalau aku secara pribadi aku juga nggak berpikir atau nggak meyakini bahwasanya santet itu bisa bunuh orang. Dalam arti jin itu bisa bunuh orang, tidak. Oh jadi jin tuh nggak bisa bunuh orang? Nggak. Tapi jin bisa ganggu manusia dong? Bisa. Suruh contoh misalnya ya, yang kita pahami di dalam beberapa riwayat adalah jin itu bisa membisikkan manusia. Tiap kali kita naik ke tempat yang tinggi, kita disuruh loncat. Yang menyebabkan Putus asa. Bener.